Perkenalkan, nama saya Michaela Listinane, nomor induk mahasiswa 210140089, mahasiswi semester 5 kelas D, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video simulasi mengajar saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran PKMSD. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Wah, anak ibu lupa pasti. Jika ibu bilang selamat pagi, anak akan jawab pagi. Oke? Oke Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita pembelajaran kita, di sini juga salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa? Saya Ibu. Ya, silakan. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada doa yang kita masing-masing berangkai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Mira. Ibu berharap nanti pada doa penutupnya anak-anak yang lain ya yang bikin doa. Iya Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu ingin berdiri dulu. Di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bangun Pemuda Pemudi. Semua anak-anak tahu kan? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Pemuda pemudi Indonesia. Nah, apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Siap. Oke, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu akan absen. Mohon mendengarkan namanya ya. Iya Ibu. Mercy Bantuan, Hadir Ibu. di Jakarta, Ibu. Adelia Falo, Ibu Mira Benu. Hadir Ibu. Wah, hebat ya anak-anak Ibu, hari ini semuanya hadir selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak memiliki cita-cita? Memiliki Ibu. Ini untuk Mira, cita-cita sebagai apa? Ingin jadi astronot Ibu. Cita-cita, ayo. Siapa Ibu? Silakan Mercy. Presiden Ibu. Ibu jadi pasti anak-anak punya cita-cita bukan? Iya Ibu, dia juga. Oke, apa yang anak-anak lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Ya, silakan Mira. Belajar dengan giat Ibu. Wah, betul sekali. Ada lagi? Ini Nabila ingin apa yang ingin anak lakukan? Beres Ibu. Supaya beres. Bukan itu. Oke, jadi apa yang akan menjawab pada pertanyaan ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, di mana kita akan belajar bersama tentang tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran 3. Nah, dengan tujuan pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari setelah menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Yang kedua, peserta didik dalam melaksanakan manfaat beragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari setelah merumuskan manfaat keberagaman. Yang ketiga, peserta didik dalam menemukan informasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi setelah mengidentifikasi karakteristik tersebut. Yang terakhir, peserta didik dalam membuat peta persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan yang ada di tempat tinggal sekitar peserta didik setelah menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, mungkin itu 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya cita-cita yang tadi anak-anak sebutkan itu tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan, dan semua orang dapat mendapatkan cita-cita setinggi lain. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Oke, di sini memiliki sebuah teks cerita yang berjudul Saksi. Siapa yang ingin membaca teks tersebut? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Lydia. Seorang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi kelas. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapa Anda? Frederick Silaban lahir di Bondolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Dia adalah seorang lulusan Elmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut, dan sejak itulah karya karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikan. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada, tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, dia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno pada Jakarta 1992, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Oke, terima kasih anak Lydia. Semua sudah mendengarkan teks bacaan yang tadi dibacakan oleh Lydia. Sudah, Ibu. Di sini Ibu akan membagikan materi dan anak-anak mengerjakan secara individu, oke? Yang baik, Ibu.
memberikan anak-anak waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, betul sekali Nabila. Mungkin kurang paham ada di mana sesuai dengan cerita yang dibagikan. Buku nomor 1 ini berkaitan dengan nilai yang kedua. Iya, betul sekali. Ada yang berkaitan. Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, betul. Oke. Selamat lagi ya anak-anak. Ya Bu, ya Bu. Oke. Apakah semuanya sudah mengerjakannya? Sudah Bu. Ayo, di sini siapa yang ingin mempresentasikan hasil tugasnya? Hasil kerjanya. Ayo, siapa? Mungkin Mira atau siapa? Saya Bu. Oke, silakan. Mari di depan Bu. Boleh. Oke teman-teman, untuk soal yang pertama, sikap yang dimiliki yaitu pantang menyerah dan terus berusaha. Soal yang kedua yaitu cita-cita prediksi lapan yaitu menjadi seorang arsitek. Halangan yang dihadapi yaitu bersaing dengan arsitek lainnya meskipun ia lulusan dari arsitektur. Apa saja prestasi yang telah diraih beliau dengan usaha dan kerja kerasnya, yaitu memenangkan beberapa desain rancangan bangunan terkenal di Indonesia, salah satunya yaitu maket Masjid Istiqlal. Kedua, pada usaha prediksi laba yaitu meski bukan lulusan dari sekolah yang dijadikan cita-cita, namun untuk mewujudkannya masih bisa dilakukan selama mau berusaha keras. Oke, jadi dari cerita tersebut dan cita-cita itu berpesan bahwa kita harus tetap semangat dan tidak pantang menyerah. Terus ke depan. Dan selanjutnya, Ibu ingin anak-anak mengamati gambar yang ada di layar. Oke, apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Saya Bu. Ya, selamat Messi. Gambar ibadah itu ada gereja. Ada apa lagi? Masjid. Gereja, masjid. Ada pura Ibu. Ya, pura. Apa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Dari tempat 5 ibadah yang kita lihat, apakah tempat ibadah yang anak ada pada gambar tersebut? Tidak. Di sini
memeluk agama yang berbeda-beda, di mana umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas, di mana tempat rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Itu adalah satu contoh tempat ibadah ya, ini merupakan suatu tempat ibadah gereja yang dimana menjadi tempat ibadah orang yang beragama Kristen. Nah, setelah kita membahas tentang tempat ibadah, di sini kita akan membagikan LKPD dan sebuah gambar. Ada dua gambar yang akan anak-anak pergunakan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Saya mereka waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Ayo silakan Bila dan Tiga berdiskusi. Ayo silakan ya. Ibu ini jawabannya Ayo. Oke, semua kamu mengerjakan bukan? saya dulu. Apakah ada nasi ada yang belum mengerti? Sudah Ibu sudah. 3 dan 2 Sudah Ibu. masih ada waktu ya. Iya Ibu. Semuanya sudah. Ibu meminta kelompok 3 mempresentasikannya. Baik, terima kasih
bukan. Kompresi mungkin ingin menambahkan. Iya, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di sini. Nama tempat ibadah yang kami ambil yaitu Gereja Paroki Katedral Kristus Raja Kupang pada tahun berdirinya yaitu 15 Agustus 1967. Tempat ibadah untuk umat Katolik. Sejarah singkatnya dibangun oleh uskup dan salah satu pastor. Demikian. Jadi apa yang anak-anak dijelaskan betul sekali, tekan dulu. Jadi kita di Indonesia itu memiliki tempat-tempat ibadah dan berbagai macam agama yang berbeda-beda. Nah, di sini ibu ingin anak-anak di sini ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah dengan peta? Pernah, Ibu. Di sini apakah anak-anak pernah mendengar tentang peta? Pernah. Siapa yang tahu tentang pengertian peta? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan juga. Gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data. Kita dulu. Anak-anak yang lain? Atau semua sama seperti Riga? Sama ya, Bu. Jadi, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil seperti penampakannya jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal, yang dimana gambaran konvensional pada permukaan bumi ini dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. Jadi ada beberapa simbol yang akan ditambahkan pada peta. Nah, di sini ibu ingin menjelaskan kepada anak-anak tentang pengertian peta tematik. Jadi soal data ini ada pengertian khusus tentang peta tematik. Jadi peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus pertama tentang peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan, di mana peta tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tumbuhan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan itu diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan. Nah, ada yang tahu tanaman pangan itu terdiri atas apa saja? Saya, Ibu. Ya, silakan Mira. Terdiri dari tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan, Ibu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi apa yang dibilang itu betul. Jadi tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan.
Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Sedangkan tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, di sini ada salah satu peta persebaran sumber daya alam hayati, yaitu program sebaran flora atau tumbuhan di Indonesia. Oke, simbol-simbol yang dimaksud itu adalah ini merupakan simbol-simbol dalam peta. Jadi di sini ada beberapa simbol yang terletak pada peta dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang ditanam dengan tumbuhan. Apakah ini termasuk dengan peta persebaran tumbuhan? Termasuk. Salah satu tanaman yang ada di NTT itu apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ada pohon cendana, Ibu. Apa lagi? Sawit. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Oke, di sini kita juga membahas tentang sumber daya alam berupa hewan, yang dimana terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk domba yang terlindungi dari kehutan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak di sini merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak seperti ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Pasti anak-anak ada yang dipelihara hewan seperti ayam? Ada ayam. Sapi? Tidak, Ibu. Tidak. Itik? Tidak. Punya tetangga, Ibu. Oke, boleh. Nah, di sini juga ada peta persebaran tentang hewan. Itu peta persebaran fauna dan hewan di Indonesia. Ini ada beberapa daerah yang memiliki hewan-hewan. Ada harimau, ada orangutan, ada badak. NTT juga pasti termasuk dalam peta persebaran fauna dan hewan, bukan? Iya, Ibu. Oke. Nah, setelah anak-anak kita belajar tentang peta persebaran, di sini juga ada LKPD, di mana anak-anak akan mengerjakannya secara berkelompok. Di sini ibu akan memberikan sebuah gambar peta dan anak-anak mencari tahu daerah anak-anak di mana dan persebaran apa yang terdapat dalam daerah anak-anak tersebut. Apakah anak-anak bisa paham? Bisa, Ibu. Di sini dikerjakan secara berkelompok, tetap seperti yang tadi teman-teman kelompoknya. Ibu memberikan anak-anak waktu 15 menit, karena mungkin anak-anak harus mencari tahunya. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak, berdiskusilah dengan teman sebangku agar bisa bersama-sama memahami. Bisa sharing juga ya, jadi kalau Gila kan berasal dari TK, Riga dari Rote, jadi hewan apa saja atau tumbuhan apa saja yang berada di daerah anak tersebut. Oke. Ya silakan Riga dan Gila apa yang belum dipahami atau sharing yuk. Daerah mana? Ada hewan-hewan apa saja? Ayo Mercy. Ayo. Oke, waktunya tersisa 5 menit ya anak-anak. Iya, Ibu. Di sini nanti selain presentasi dari seandainya kelompok PESI yang presentasi, kelompok Liga juga bisa menambahkan hewan atau tumbuhan apa saja yang bisa
anak-anak tahu begitu. Oke? Oke. Apakah dia dan Dila ada kesusahan atau ada yang belum dipahami? Bisa? Bisa, Ibu. Apakah semuanya sudah? Atau belum? Sudah. Oke, jika sudah, Ibu meminta kelompok mana yang presentasi duluan? Rida, kelompoknya Rida dan Dila. Oke. Mungkin Dila, karena dari tadi kan Dila sudah presentasi ya. Ayo Dila. Dila, mau. Ayo Dila maju, jangan lalu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh kelompok 1. Jadi hewan yang kami temukan yang pertama itu babi dari timur, terus ada rusa di Rote, terus ada kuda juga. Sekian dari kami. Ya, tepuk tangan. Mungkin belum. Mungkin kelompok Mercy ada yang menambahkan. Oh mungkin ini apa tuh untuk laut, kan kita banyak di Rote. Oh iya, betul sekali. Mungkin nanti teman Dila bisa menambahkan jawaban dari Mira. Oke, terima kasih. Mercy dan Mira, mungkin ada yang lain? Supaya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengetahui bahwa di daerah kita juga banyak fauna dan flora. Ayo. Baik Ibu, kalau kami dari TTS itu ada pemanusiaan dana, terus kalau hewannya itu ada sapi, ada kambing, ada babi hutan, ada monyet juga. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dari kelompok 3 ada Dila ingin menambahkan atau ingin apa yang kurang dari kelompok ini? Oh, jika tidak ada, kita tangan dulu. Wah, hebatnya anak-anak ibu berarti anak-anak sudah memahami tentang mengenai persebaran sumber daya alam flora dan fauna di daerah anak-anak masing-masing. Nah, ternyata kita sudah di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin bertanya apakah ada yang anak-anak belum paham dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang belum memahami? Atau ibu saja yang bertanya kepada anak-anak? Oke, jika tidak ada yang bertanya, di sini ibu yang ingin bertanya. Menurut anak-anak, menurut anak-anak mengapa kita perlu belajar tentang keberagaman tempat ibadah? Ya, silakan Mercy. Untuk menambah pengetahuan kita, Ibu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Ya, silakan Mira. Supaya kita bisa tahu kalau di daerah kita itu banyak sekali keberagaman yang ada. Iya, betul. Nah, menurut anak-anak, apakah manfaat peta bagi kita? Manfaat mempelajari peta persebaran sumber daya alam. Ya, silakan Mercy. Untuk kita dapat mengetahui letak tempat persebaran sumber daya alam, contohnya seperti di Rote, kita tahu sana ada rusa seperti yang dikatakan oleh teman Dila tadi. Ya, betul sekali. Kalau teman Dila dan Rida ingin menambahkan, boleh. Oke, teman-teman.
dalam pembelajaran ini apakah akan berguna bagi anak-anak atau tidak? Atau tidak berguna? Berguna, Ibu. Oke, Ibu ingin bertanya apakah perasaan anak-anak dalam dalam pembelajaran kita hari ini? Sangat senang Ibu kami dapat tahu di fauna dan berbagai daerah. Oke, terima kasih. Tentang kita semua. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, siapa? Ya, silakan Dila. Jadi kesimpulannya itu setiap agama memiliki tempat ibadah dan upacara keagamaan yang berbeda-beda. Setiap umat beragama dapat menghargai dan menjalin sikap toleransi antar umat beragama. Selain itu, adanya perbedaan antar umat beragama juga dapat menjadi sumber kekayaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa tanpa harus menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Peta sumber daya alam hayati sangat membantu kita dalam memahami lokasi sumber daya alam pada keanekaragaman hayati. Tepuk tangan. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan seperti apa yang teman Dila bilang bahwa setiap agama itu memiliki tempat ibadah yang berbeda dan juga bisa meningkatkan toleransi kita antara perbedaan agama dan kita bisa membantu kita untuk memahami lokasi sumber daya alam yang ada pada keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu ingin anak-anak mengecek samping kiri kanan anak-anak apakah ada sampah agar kita tidak keluar dari ruangan ini dalam keadaan yang Kotor. Oke, apakah semuanya sudah bersih sampai kiri kanan? Oke, terima kasih dan semoga pembelajaran kita hari ini berguna untuk anak-anak dan sampai jumpa minggu depan dalam pembelajaran yang sama dengan tema yang sama dan pembelajaran yang berbeda. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu meminta salah satu orang yang memimpin kita dalam berdoa. Ayo siapa? Ayo maju. Oke, kita silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Dilan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan, Ibu. Selamat siang. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya video saya ini bisa berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.